Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian masih bahagia ya. Di video kali ini gue akan melanjutkan kembali mengupas mengenai buku Quantum Life Transformation. Jadi kalau seumpama di part pertama kemarin gue sudah membedah ya 100 halaman pertama dari buku Quantum Life Transformation ini, dimana kita diingatkan untuk selalu mempersiapkan kehidupan kita yang panjang ini dengan impian-impian yang sudah terencana. Dan juga jangan sampai kita melewatkan dari makna kehidupan kita ini, di mana hidup ini harus berguna untuk orang lain. Dan di part kedua ini gue akan mencoba sharing mengenai ciri-ciri di mana kalian menemukan passion. Nah, di ciri-ciri daripada kalian menemukan passion ini, gue mencoba untuk membeberkannya menjadi 7 aja. Nah, untuk yang pertama, kita sudah menemukan passion kita. Itu adalah kita menikmati pekerjaan tersebut. Jadi kita menikmati kegiatan yang sedang kita lakukan saat itu, dan kita merasa excited, happy, tidak ada beban sama sekali, walaupun dirasa pekerjaan itu berat menurut orang lain. Tetapi kalau seumpama menurut diri kita, itu adalah salah satu hal yang membuat kalian menjadi bahagia. Gue bisa ngambil contoh, waktu itu gue merasa bahwa gue adalah seorang sales gitu kan ya. Gue memiliki passion sebagai seorang sales itu adalah di saat gue masih berada di Alfa Arta Adaya, di MSI, gue disuruh untuk menjaga pameran notebook gitu kan, dan juga motherboard, GPU dan lain sebagainya. Nah, di situ pamerannya itu mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam, di mana kita harus terus-terusan berdiri untuk menarik perhatian. Kita harus ngomong, mencoba untuk mengajak orang-orang yang lewat di booth kita itu untuk mampir melihat produk-produk kita. Nah, gue merasa bahwa gue excited banget, nggak ada yang namanya mengeluh, dimana mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam itu istirahatnya cuma di jam-jam isoma doang. Jadi istirahat, makan, plus sholat itu ya udah cuma di situ aja gitu kan ya. Dan tentu aja kalau seumpama kita tahu menjadi seorang sales promotion boy, itu kita harus berusaha untuk selalu menjaga mood kita dalam keadaan yang fresh kayak gitu. Nggak mungkin kan kita sebagai sales promotion boy ini berada di garda depan untuk menyambut daripada orang-orang supaya mampir di booth kita, muka kita itu masem, atau juga suara kita loyo, nggak bersemangat, kan nggak mungkin kayak gitu. Jadi kita harus mencoba diri kita itu selalu dalam kondisi yang prima, dengan suara yang fresh, yang ceria, wajah yang yang siap untuk melayani daripada orang-orang yang ingin menanyakan sesuatu. Nah, kalau seumpama untuk yang ciri yang kedua, itu adalah kita tidak merasa terbebani mendapatkan tugas tersebut walau tidak dibayar. Bener banget. Jadi kalau seumpama kita sudah merasa bahwa kita punya passion di situ, dibayar nggak dibayar, ya udah dijalanin aja. Yang penting gue fun kayak gitu. Nah, ini terjadi juga di saat gue magang di salah satu radio di kota Surabaya. Jadi setelah gue mencoba untuk belajar gitu kan, mengasah kemampuan komunikasi gue menjadi seorang sales promotion boy, gue mencoba untuk mengasah kemampuan komunikasi gue di radio. Nah, di siaran radio tersebut pertama kali gue magang selama 3 bulan. Dan gue kayak nggak ada persiapan apa-apa kayak gitu kan ya. Tiba-tiba aja gue kepikiran untuk mencari tempat atau juga radio untuk magang. Ya udah, gue datengin radio-radio tersebut tanpa membawa apapun, cuma kepercayaan diri aja dan modal nanya
apakah di sini menerima anak magang. Dan kalau seumpama dapat info bahwa di radio tersebut ini ada lowongan untuk magang, baru deh gue mencoba untuk membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nah, biasanya kalau seumpama pertama kali dari kita minta izin untuk magang itu pasti ditanya-tanya kenapa mau magang di radio, terus punya mimpi apa di radio, kayak gitu. Ya udah dijawab aja seperti yang gue bilang tadi, bahwa gue punya kayak kesenangan tersendiri di saat melakukan komunikasi dengan orang lain, dan gue mencoba untuk mengembangkan skill gue dalam hal berkomunikasi di radio, artinya tidak bertatap muka langsung terhadap orang, tetapi kita berada di belakang mic atau juga di belakang pemancar atau bahkan di belakang kamera seperti ini. Lalu untuk ciri yang ketiga, kita menemukan passion kita ini adalah semakin kita sering melakukannya, maka kita akan semakin lancar melakukan pekerjaan tersebut. Learning by doing. Dan memang kalau seumpama kalimat ini itu kayak udah mengakar dalam diri gue. Gue memang kadang nggak memiliki skill di bidang tertentu. Ya udah, gue coba untuk ngejalanin aja, belajar sambil melakukannya. Salah satu contohnya itu adalah di waktu gue memulai channel YouTube gitu kan, dimana gue harus mengedit terlebih dahulu. Untuk video-video pertama yang gue upload di channel YouTube itu tentu aja nggak ada proses editing sama sekali gitu kan. Jadi gue rekam, gue langsung upload di kanal YouTube. Nah, seiring berjalannya waktu, gue ngerasa bahwa omongan gue itu ada yang penting, ada yang nggak penting, ada yang terlalu menyinggung orang lain, atau juga ada yang terlalu bertele-tele. Jadi gue harus memotongnya. Dan pertama kali gue melakukan proses editing menggunakan Adobe Premiere, itu tentu aja cuma cut, nyambung, cut, nyambung, cut, nyambung, cuma gitu doang gitu kan. Tetapi seiring berjalannya waktu, sekarang gue udah bisa memakai efek-efek terlebih dahulu. Jadi kalau seumpama kalian melihat gitu kan ya, perkembangan daripada video pertama gue sampai dengan sekarang, itu pasti ada sedikit peningkatan dari waktu ke waktu. Dan itu merupakan salah satu hal di mana kita ingin terus belajar dan kita memiliki passion di bidang pekerjaan tersebut. Lalu ciri yang keempat, di saat kita sudah menemukan passion kita ini adalah kita selalu bersemangat untuk melakukannya. Ya memang akhir-akhir ini kalau seumpama aktivitas gue itu selain menjadi sales and marketing di AMD Indonesia, gue adalah seorang YouTuber, content creator, nggak tau lah ya. Yang jelas gue mencoba untuk mengabadikan unek-unek gue, pemikiran gue, aktivitas gue itu menjadi sebuah video. Ya, ini merupakan legacy dimana kalau seumpama gue pergi nanti, ada hal-hal yang diingat oleh orang lain, atau bahkan salah satunya itu adalah informasi-informasi yang menurut gue itu penting untuk diketahui oleh orang lain. Seperti video yang kapan lalu itu yang sering banget gitu kan, masih mendapatkan pertanyaan daripada kalian, itu adalah ganti LCD Samsung Note 9, dimana beberapa orang masih aktif gitu kan ya di situ untuk menanyakan problem mereka atau juga info yang merasa mereka tidak mendapatkan di video tersebut. Ya gue ngerasa bahwa hidup gue berguna loh ternyata untuk orang lain. Dan untuk ciri yang kelima, kita menemukan passion di pekerjaan kita itu adalah kita ingin selalu berkembang. Kita ingin selalu lebih tahu, lebih dalam ilmu di mana pekerjaan yang sedang kita tekuni. Ya memang kalau sama seperti yang gue bilang tadi, bahwa di channel YouTube ini gue awalnya yang nggak bisa sama sekali untuk proses editing, gue learning by doing. Akhirnya gue terus-terusan belajar untuk
lebih baik lagi, lebih baik dan lebih baik lagi. Dan gue ngerasa bahwa semakin hari ke hari gitu kan, dimana untuk kesalahan-kesalahan memakai kosakata atau juga kalimat dan pemilihan daripada kata-kata yang memang relevan untuk dipakai, tidak menyinggung orang lain atau juga tidak menyudutkan sesuatu hal, itu kayak mulai mengalir seperti air gitu. Jadi semakin sedikit proses daripada editingnya, dan gue merasa bahagia banget bahwa gue kayak memiliki perkembangan walaupun sedikit demi sedikit di setiap harinya. Lalu untuk yang keenam, dimana kita sudah memiliki passion di pekerjaan kita, itu adalah kita bisa lupa waktu. Ya, bener banget. Kalau seumpama kita tahu bahwa kadang-kadang nih ya, di saat kita sudah ngedit video, itu tiba-tiba, oh, udah malam aja. Padahal belum makan malam. Ternyata tubuh ini kayak terlalu excited, fokus, terus ada hal-hal yang kita lupakan. Salah satunya adalah makan itu sendiri. Dan kadang-kadang kalau seumpama gue terlalu excited gitu kan, ini biasanya gue nggak bisa tidur gitu kan sebelum pekerjaan itu selesai. Dan ini kayak mulai mengganggu aktivitas daripada tidur gue. Beberapa hari ini gue lagi kayak suka membaca buku kayak gitu, dan gue merasa kayak ya udah nih, kita habisin dulu 100 halamannya, kita habisin dulu nih untuk materinya kayak gitu, kita edit dulu nih, selesaiin video kali ini supaya cepet-cepet di-post di kanal YouTube kayak gitu. Jadi kadang-kadang sebenarnya ada plus dan juga minusnya sih. Tapi kalau seumpama kalian mengalami hal seperti ini sampai lupa waktu, itu merupakan ciri dimana kalian sudah menemukan passion di pekerjaan atau juga kegiatan yang sedang kalian jalan. Lalu untuk yang terakhir, yaitu yang ketujuh, dimana ciri kita sudah menemukan passion ini adalah ada perasaan bangga dan bahagia kalau seumpama kita memberi pengakuan kepada orang lain. Jadi kalau seumpama ditanya gitu kan ya, Sajio, kamu kerjanya apa sih di Surabaya? Gue sales komputer kayak gitu. Nah, jadi gue merasa bahwa menjadi seorang sales di ranah komputer itu membawa kayak kebanggaan tersendiri, apalagi untuk orang-orang yang mereka ini berada di bidang yang berbeda kayak gitu. Jadi mereka merasa bahwa untuk orang-orang yang bekerja di dunia komputer, sales atau juga marketing di komputer, itu memiliki pendidikan yang tinggi atau juga pengetahuan yang luas atau juga pintar seperti itu. Ya, mungkin gue cuma salah satu orang yang beruntung dengan keberuntungan yang memang gue mencoba untuk organisir seperti itu. Jadi gue merasa bahwa memang setiap harinya, kalau hari kayaknya terlalu pendek ya, setiap tahunnya gue mencoba untuk memberikan sesuatu yang baru di dalam diri gue. Jadi gue mencoba untuk selalu mengupgrade diri dengan skill yang sudah gue miliki kayak gitu. Jadi dari waktu-waktu gue akan terus-terusan mengupdate diri gue untuk menjadi orang yang lebih baik lagi di setiap harinya. Ya, kalau seumpama kalian sudah menemukan 7 ciri tersebut, kemungkinan besar kalian sudah menemukan pekerjaan yang memang menjadi passion kalian. Kalau seumpama sekarang ini gue ngerasa bahwa bidang komunikasi itu semakin meluas. Mungkin awalnya gue cuma suka di sales doang. Ternyata gue bisa mengupgrade diri menjadi seorang penyiar radio, lalu menjadi MC. Nah, setelah itu di AMD Indonesia, di saat ada event, kita tidak membutuhkan MC lagi karena gue bisa menjadi MC-nya. Dan nextnya gue mencoba untuk ingin menjadi seorang pembicara, dan ya gue lagi ada goal di situ. Makanya gue terusan kayak mengupdate diri supaya gue bisa
storytelling gue makin bagus, komunikasi gue makin bagus, penyampaian materi gue makin bagus, dan enak untuk didengar oleh orang-orang atau juga audiens gue. Ya, kayaknya untuk video kali ini segini aja mengenai bedah buku Quantum Life Transformation, dan untuk membahasannya adalah 7 ciri kalian sudah menemukan passion. Semoga aja info yang gue bagikan kali ini bisa berguna untuk diri gue, supaya gue terus memacu diri gue sendiri untuk lebih baik ke depannya. Dan gue harap kalian juga segera menemukan passion kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye guys!